Halo Sobat Belajar kelas 4. Pada tema 1 indahnya kebersamaan. Dan subtema 3 ini kita akan mempelajari tentang bersyukur atas keberagaman. Pada subtema ini kita akan mempelajari pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Seni Budaya dan Prakarya. Untuk mata pelajaran PPKN kita akan belajar tentang kerjasama. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu, bekerja bersama sampai terwujud tujuan bersama. Contoh kerjasama di sekolahan. Piket kelas. Contoh kerjasama di rumah. Membersihkan halaman rumah. Contoh kerjasama di masyarakat. Ronda malam. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang membaca dan meringkas. Membaca merupakan salah satu cara untuk mencari informasi. Kegiatan membaca dapat menambah wawasanmu dan mendapatkan banyak informasi. Setelah membaca maka kita dapat meringkasnya. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Untuk mata pelajaran IPA kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras. Bunyi akan diserap jika mengenai bahan-bahan yang lunak atau berongga. Pemantulan bunyi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Gaung, 2. Gema. Gaung adalah bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai dikirim. Contoh ketika kamu berbicara di dalam sebuah goa, dinding goa akan memantulkan suaramu. Biasanya, selang waktu antara bunyi asli dan pantulan di dalam goa sangat kecil. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya lenyap. Gema hanya terjadi bila sumber bunyi dan dinding pemantul jaraknya jauh. Contohnya gema dapat terjadi di alam terbuka seperti di lembah atau jurang. Selain dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang permukaannya lunak. Benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Berikut ini merupakan benda peredam bunyi antara lain: karet, karpet, karung goni, kain, wol, dan spon. Untuk mata pelajaran IPS kita akan belajar tentang menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai keberagaman, antara lain suku, pakaian adat, rumah adat, serta makanan khas daerah. Tiap daerah memiliki keunikan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, tiap daerah di Indonesia tentu memiliki makanan khas daerah. Cara pembuatannya tidak terlalu rumit, menggunakan bahan yang sederhana, dan mudah diperoleh. Berikut ini contoh makanan khas Indonesia antara lain: rendang dari Sumatera Barat, bika Ambon dari Sumatera Utara, empe-empe dari Sumatera Selatan, mie Aceh dari Nanggro Aceh Darussalam, otak-otak dari Kepulauan Riau, gudeg dari Yogyakarta. Untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya, kita akan belajar tentang tari daerah kelompok dan berpasangan. Tari berpasangan adalah tarian yang dibawakan oleh dua orang, seperti putra dengan putra, putri dengan putri, atau putra dengan putri. Sedangkan tari kelompok adalah tari yang dibawakan oleh 4 orang atau lebih. Contoh tari pergaulan yang berpasangan antara lain: tari Maengket dari Sulawesi, tari Cikeruhan dari Jawa Barat, tari Serampang 12 dari Medan.
Pola yang digunakan pada tari berpasangan menggunakan variasi gerak sebagai berikut. 1. Serempak. 2. Bersusulan. 3. Berlawanan. Untuk penjelasannya dapat dibaca di buku. Sobat belajar, demikianlah pembahasan untuk subtema ini. Semoga bermanfaat dan selalu belajar dengan giat.